Ya kan kemarin ini kan dia udah minta maaf ya. Cuman ya tetap kan namanya proses minta maaf ini tidak langsung, pasti banyak orang pasti masih mempertanyakan. Rachel. Polemik kayaknya kemarin juga kita lihat waktu di Amerika bareng sama Mas Denny, mungkin seperti apa sih? Kasihan lo, Rachel V-nya sudutin mulu. Makanya Bang bela dong Bang. Saya jadi kuasa hukumnya dia sih. Ya kan kemarin ini kan dia udah minta maaf ya. Cuman ya tetap kan namanya proses minta maaf ini tidak langsung, pasti banyak orang pasti masih mempertanyakan itu pasti ya. Kalau gue sebagai orang yang kenal tidak merasa dekat juga ya, karena gue takut salah bicara. Gue tidak pantas sih sebenarnya untuk jadi juru bicaranya Rachel. Gue hanya bisa kasih support lah. Namanya teman lagi dalam kondisi susah. Kemudian pasti juga secara mental dia juga lagi down ya. Saya pikir ini proses pendewasaan dan menuju kebintangan seseorang. Disinilah Rachel V-nya akan berproses bagaimana dia menyikapi satu masalah yang akhirnya akan membuat dia menjadi tinggi ya. Pelan-pelan aja. Tapi ketika kemarin awal di sana pulang bareng nggak sih Mas? Oh, kalau pas di sana ya, pas di sana itu kita pulangnya tidak bareng. Karena aku masih lanjut extend ke Las Vegas. Nah, si Rachelnya itu masih di LA dan kayaknya dia menginformasikan pulangnya duluan karena mau kangen anaknya katanya. Gitu. Mau ulang tahunan juga sama keluarganya. Tapi aku nggak tahu nih tanggal pulangnya. Nggak tahu. Bang, ada komunikasi lagi nggak dekat-dekat hari ini? Terakhir mungkin Bang, bentuk support apa sih Bang? Iya, ada WA. Kan aku lihat beritanya ya, aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinnya. Ini pasti tidak mudah, tapi pasti bisa gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti mau support lah gitu. Tapi memang dibalik apapun alasan terakhir itu yang memang sudah keluar di media gitu. Iya. Waktu itu ngeliatnya seperti apa sih gitu? Memang harus ditindak tegas seperti apa gitu karena kesalahan yang terjadi. Iya, kalau dari kesalahan kalau terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada, supaya tidak ada diskriminasi ya. Nah, karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Berarti karena Mas Denny juga pulang dari sana memang menjalankan karantina juga kan, mengikuti peraturan. Karena saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya? Kalau karantina efeknya apa ya? Dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu loh. Karena itu kan tidak baik ya. Tapi Mas waktu Ada biaya yang diberikan ada budget khusus dari Erigo-nya nggak sih? Dari penyelenggara. Dari Erigo ada budget, Erigo memberikan budget. Kalau kita mau upgrade, misalnya kita pengen budgetnya misalnya sekian nih, kita pengen hotelnya lebih bagus mungkin ya. Berarti kan upgrade ya, itu dari dana pribadi lah, tambahan kayak gitu. Berarti itu biaya karantina untuk di hotel, bukan di Wisma Atlet? Bebas, mau dipakai di Wisma Atlet boleh, di hotel boleh, ya kan bebas. Siapa tahu mau hemat, boleh kan? Di Wisma Atlet boleh. Siapa tahu mau lebih boros, di hotel mungkin hotel yang lebih mewah, boleh. Bebas sih sebenarnya. Mas, tapi waktu pas di sana terakhir ketemu di Amerika tuh sempat ini nggak komunikasi bahwa nanti lu balik jangan lupa karantina, seperti mengingatkan lah istilahnya. Setahu saya dari Erigo sudah mengingatkan untuk semua orang. Saya, talent lain di grup itu diingatkan. Saya baca soalnya. Jadi kita diingatkan untuk jangan lupa karantina, jangan lupa untuk ini, jangan lupa untuk itu. Diingatkan, semuanya diingatkan. Berapa orang kemarin? Banyak kita, kalau yang influencernya aja sekitar 13 orang ya. Itu belum tim-tim lain. Semuanya diingatkan untuk karantina, tidak lepas di influencer atau bukan. Tapi kok secara prosedural ketika mungkin seseorang keluar baru masuk dari luar negeri ke Indonesia gitu, itu langsung ditawarin di bandara atau seperti apa sih kok untuk karantinanya? Ada pihak-pihak yang menawarkan dari pihak hotel atau kita sendiri yang cari tahu kita mau karantina di mana ya? Itu seperti apa kok? Ya kita harus cari tahu. Jadi sebelum kita masuk ke Jakarta, itu kita udah ada kontak misalnya, atau kita udah urus kita mau karantina di mana gitu. Misalnya kita saya putuskan mau karantina di Wisma Atlet.
kita harus kontak ke Wisma Atlet gitu. Kita mau karantina di hotel ya, kita kontak ke hotelnya supaya nanti ketika kita tiba, hotel udah prepare untuk kamar yang buat kita di karantina. Nah mereka tuh ada jalurnya tuh. Begitu sampai kita lewatin swab, kita lewatin prosedur imigrasi, mereka langsung jemput, bawa ke mobil, langsung ke depan pintu masuk. Itu bukan lobby loh bro, waktu itu gua, dia pintu masuk langsung ke arah Beda kamar itu. aksesnya. Oh, gua beda kayak jalur ini tersangka suap. Iya, saya pikir, ini seketat ini pak. Iya pak, mohon maaf. Soalnya kalau misalnya kita ada pelanggaran, kita kena teguran dari pemerintah, kita bisa dicabut izinnya. Saya kan sedih ya kalau dicabut izinnya ya kan. Jadi saya pikir, wah ya udahlah. Sebenarnya sih kurang nyaman sih memang. Tapi ya peraturannya. peraturan pak. Tapi sempat ini nggak sih, ada yang nawarin dari oknum-oknum petugasnya atau satgasnya gitu? Nggak ada. Tidak ada penawaran. Tapi melibatkan pihak pemerintah nggak? Bermain satgasnya kah atau apakah untuk ngurus karantina itu? Atau hanya Atau pihak memang tadi hotel? hotel aja. Pihak hotel yang mengatur. Hmm. Pihak hotel dia mengatur, kita mengikuti prosedur. Gitu, dan di imigrasi di bandara itu ada yang bertugas itu pasti dari pemerintah ya. Gitu. Bang Nesa sendiri berapa hari waktu itu karantina? Saya total 8 hari karantina. Gitu. Mungkin kegiatannya pas karantina itu seperti apa sih? Isi waktu luangnya? Kalau di karantina ya kita isi waktu luang dengan menjadi orang yang gabut ya. Cukup gabut, bebas ya, mau ngapain aja boleh. Kalau ada pasangan sudah menikah sah, boleh bikin anak, ya kan. Kalau yang belum sah, ya kan, bolehlah. Hati-hati ke gerbek. Atur siasat dulu setelah itu. Terima kasih. Thank you ya. Thank you ya. Semangat buat Rachel ya. Oke, yang lain jangan ditiru ya.